Ini hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Ikutin tuh, kalau dia bertakbir Allah ikut. Innama ju'ilal imamu, bahwasanya dijadikan imam itu liyu'tamma bi, untuk diikuti dia, dimakmum itu imam. Fa idza kabbara, bila ia bertakbir, kabbiru, kabir juga. Wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud, sujud. Wa idza raka'a farka'u. Nah, kasusnya itu karena makomnya dia ini berbeda dengan makomnya imam. Kalau dia masih pada posisi melakukan rokaat yang ia sedang kerjakan, sedangkan imam sudah harus pada makomnya dia tawaruk, tasawuf. Jadi kalau dia lagi tawaruk, kita tidak tawaruk, tidak masuk dalam hadis ini, karena hitungannya hadis itu untuk orang yang takbiratul ihramnya nggak lama dengan takbiratul ihramnya imam. Allahu Akbar, Allah. Ini berlaku hadis nih, innama ju'ilal imam. Karena kita masbuk, maka amaliyah kita tidak seperti yang berbarengan takbiratul ihramnya dengan ini hukmul masbuk. Jadi kalau yang masbuk itu tidak mesti ngikut itu. Jadi kalau imam lagi tawaruk tasawuf akhir, kan kita nggak tasawuf akhir, kita tasawuf awal lah kita taruh ya, tasawuf awal, berarti duduk kita pada tasawuf al-ibtiros. Itu yang tawaruk, itu yang innama ju'ilal imam, yang sama-sama sejak awal ikut sama imam. Ini yang saya masukkan tadi itu, kalau kita sudah selesai, cepat-cepat robah duduk kita. Dari duduk tawaruk kita tarobuk ya, sila, agar melepaskan makmum dari kerjaan makruh. Sebab makruh kita merubah duduk kita sebelum imam merubah duduknya. Kan biasa imam merubah duduk sampai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala. Baru dia robah duduk. Sunnah emang kalau ini ngadep ke ngadep ke makmum sunnah. Jadi sunnah boleh kita lakukan, bukan karena kita ngikut kelompok salafi, enggak. Sunnah emang hadis Nabi. Jadi kalau kita ngimamin, kita ngadep ke makmum, itu duduknya tarobbu, itu udah sila tuh duduknya. Boleh duduk ibtiras, boleh duduk ibtiras lah, kita ngadep makmum. Sunnahnya begitu. Kalau habis salat, assalamualaikum, salam, langsung kita berbalik, wajah kita ngadep ke makmum, zikir sama-sama. Tapi kalau mau doa balik lagi ngadep kiblat lagi, putar arah lagi, putar lagi ngadep kiblat, karena sunnah berdoa ngadep kiblat. Jadi ada saya lihat dia sunnah di sini tapi tidak sunnah dalam doanya. Sunnah habis sholat dia ngadep makmum utuh gitu, ngadep sampai zikir. Nanti kalau doa dia ngadep kiblat lagi. Di sini sunnah, doanya nggak sunnah. Padahal sunnah doa itu ngadep istiqbalul kiblah sunnah. Jadi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi, ini salah satu hadis yang dipakai juga dalam mazhab Hanafi. Udah makmum tuh udah ikutnya qiraatul makmum ala qiraatil imam. Bacaan makmum itu sudah ditanggung oleh bacaan imam. Jadi udah diam aja dah. Lah kebanyakan diam malah bukan dengerin surah, malah pikiran kemana-mana. Maka kita tidak diam, kita baca Fatihah. Bahkan kalau bacaan imam nggak kedengaran, kita baca surah. Apa yang kita mah Yasin kita baca dah, supaya pikiran nggak kemana-mana jadi rusak gitu. Jadi betul innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi. Tapi ada hadis tambahan, wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Jadi ada tambahan tuh, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi, idza kabbara fakabbiru, bila ia bertakbir takbir juga kita. Wa idza sajada fasjudu, bila ia sujud sujud. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku kita jangan ruku, jangan kita nggak ruku. Andai kata nih kita ketinggalan 2 rukun fi'li, ketinggalan sampai ketinggalan 2 rukun fi'li, batal sholat kita ya. Imam udah ruku, kita masih sujud tuh ya, kita masih sujud, imamnya udah naik, udah ruku lagi, kita masih sujudnya batal karena ketinggalan 2 rukun fi'li. Hati-hati, bapak, ada orang yang sujudnya lama sampai imam udah mau ruku lagi dia masih sujud, kan udah ketinggalan dua rukun. Dia berdiri, tidak ruku, terus rukun fi'li yang kedua dia masih sujud, batal sholat sampai ketinggalan 2 rukun fi'li. Kecuali imam udah naik kita masih sujud, nah belum ketinggalan tuh. Tapi kalau imam udah ruku lagi kita masih sujud, ketinggalan 2 rukun fi'li, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Batal sholat ketinggalan 2 rukun fi'li, nggak boleh ketinggalan. Makanya kan faida sajada farka'u, kalau imam ruku ya ruku terus, wa idza sajada fasjudu, jadi terus ikutin, liyu'tamma bih, untuk diikutin. Nah, sekarang dia nggak ngikutin, imam udah meruku lagi dia masih sujud, berarti kan dia nggak ngikutin, ini bukan batal jamaahnya.
batal sholatnya karena ketinggalan sampai 2 rukun fi'li dalam sholat. Kalau yang gugur fadilah jamaah yang mufaraqah tuh, mufaraqah dia lihat bacaan imam nih kacau rusak nih, udah mufaraqah niatin dalam hati memisahkan diri, tapi tetap gerakan ikut sama-sama sampai salam pun bareng-bareng mufaraqah, bukan mufaraqah misah begitu aja sampai semuanya tetap ikut sampai salam nanti belakang assalamualaikum bareng-bareng juga assalamualaikum, itu bukan mufaraqah misah betul-betul, cuma tidak dapat fadilah berjamaah. Kalau mufaraqah tuh kita tidak dapat fadilah berjamaah, mufaraqah bukan misah begitu aja, jadi tetap nanti salamnya bareng-bareng imam juga, cuma fadilah berjamaahnya kita nggak dapat karena kita sudah mufaraqah, memisahkan diri. Jadi nggak dapat fadilah berjamaah NU-nya kalau kita mufaraqah dari PBNU yang sekarang. Mufaraqah ya, ulama-ulama di Jawa Timur tuh mufaraqah, udah mufaraqah dari kepengurusan PBNU yang sekarang. Banyak puluhan ulama di Jawa Timur sudah mufaraqah, tidak ngikut PBNU yang sekarang ya, karena imamnya bacaannya udah rusak nih, udah mufaraqah ulama-ulama. Almarhum Gus Solah tuh, almarhum Gus Solah Hudain Wahid itu ya termasuk yang mufaraqah terhadap keputusan hasil musyawarah NU tentang pemilihan ketua PBNU ya, cacat secara hukum, dia mufaraqah tuh ya. Saya suka ketemu dengan Gus Solah dulu, lalu pesantren, alumni pesantren Jombang Halal Bihalal, saya diminta untuk ngasih ceramah, saya ketemu beliau ngobrol banyak-banyak. Nah ini termasuk yang mufaraqah. Nah sama juga kalau kita mufaraqah sholat itu kita tidak dapat fadilah berjamaahnya karena sudah memisahkan diri, karena kerusakan bacaan imam mufaraqah, rusak nih baca mufaraqah itu bisa dalam hati ya, dalam hati memisahkan diri untuk dari berjamaah. Makanya kita tidak dapat fadilah jamaah. Kalau yang ketinggalan 2 rukun fi'li bukan kehilangan fadilah jamaah, justru nggak sah sholat kita. Karena khilafus sunnah tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Kalau dia ruku ikut ruku, kalau dia sujud ikut sujud. Jangan dia udah naik dia masih sujud, imam udah mau ruku lagi dia masih sujud aja. Saya bilang, Pak, ketinggalan, nggak boleh. Jadi kalau imam udah naik terus kita naik, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Jangan imam udah meruku lagi bapak masih sujud, jangan, nggak boleh tuh. Dia bahaya, ketinggalan 2 rukun fi'li bisa membatalkan sholat ya. Wallahu a'lam.